objektifnya karena ancaman yang diancamkan kepada tersangka yaitu HR ini adalah pasal 160. 160 itu ancamannya lebih dari 6 tahun. Jadi yang bersangkutan dapat ditahan sesuai dalam pasal 21 KUHP. Jadi kita bermain di KUHP ya. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Rizik Syihab hadir di Polda Metro Jaya dan tanpa ada pengawalan khusus. Dan Rizik Syihab juga meminta agar para pendukungnya tidak menghadiri pada waktu Rizik Syihab diperiksa di Polda Metro Jaya. Dan saya juga mengapresiasi Rizik Syihab hadir dan tanpa dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Malam ini saya umumkan untuk seluruh yaitu anak bangsa, insya Allah besok hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di pagi hari saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya. RS, jadi saya tegaskan lagi, panggilan saksi pertama tidak datang, panggilan saksi kedua tidak datang. Kemarin sudah ditegaskan tidak ada lagi. Polda Metro Jaya dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Sekali lagi saya ulangi, Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap MRS. Terima kasih. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, mulai dari pemanggilan surat pertama, kedua, dan bahkan Rizik menjadi tersangka, akhirnya sekarang terjawab sudah. Rizik akhirnya pun datang di Polda Metro Jaya, didampingi oleh kuasa hukumnya atau pengacaranya. Yang menjadi pertanyaan besar saya, kalau Rizik Syihab datang hari ini, kenapa juga tidak datang pada waktu pemanggilan surat yang kedua? Seandainya Rizik Syihab datang di pemanggilan yang kedua, kemungkinan insiden di tol Jakarta Cikampek KM 50 tidak akan terjadi. Dan sekarang Rizik Syihab pun datang di Polda Metro Jaya tanpa ada pengawalan dari pendukungnya. Ya semoga saja pada waktu pemeriksaan hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Rizik Syihab akan datang ke Polda Metro Jaya. Pemimpin Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab meminta para pengikutnya tidak perlu hadir untuk mengawal pemeriksaannya di Polda Metro Jaya Sabtu 12 Desember 2020. Sebelumnya Rizik mengumumkan bahwa dirinya bakal mendatangi kantor Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara kerumunan di Petamburan. Tapi ia juga mewanti pengikutnya dan simpatisannya untuk tidak membuat kerumunan. Mengingat saat ini masih di tengah pandemi, itu sebab dia pun menyarankan agar para pendukungnya cukup mengirimkan doa dari rumah masing-masing. Kepada seluruh umat Islam saya minta juga tidak membuat kerumunan. Jadi jangan sampai mengganggu proses hukum ini, kata Rizik melalui siaran yang ditayangkan di akun YouTube Front TV Sabtu 12 Desember 2020 dini hari. Sabar, tenang, ikuti proses hukum ini dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada. Banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Insya Allah memberikan keamanan, keselamatan, ketenangan, dan lain sebagainya. Jadi tolong jangan buat kerumunan. Lanjut dia lagi. Peringatan ke pengikutnya untuk tidak membuat kerumunan menurut Rizik bagian dari komitmen untuk tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan pandemi ini untuk mengatasi pandemi di negeri kita, ucap dia lagi. Karena ia telah mengimbau para pendukungnya untuk tetap di rumah dan tidak membuat kerumunan, maka Rizik juga meminta Polda Metro Jaya tak perlu melakukan pengamanan berlebihan apalagi penjemputan. Saya minta ke Polda Metro Jaya tidak perlu mengerahkan kekuatan secara berlebihan. Bahkan menurut saya tidak perlu ada penjemputan dan pengarahan pasukan, kata pentolan FPI tersebut. Rizik meyakinkan dirinya bakal berkomitmen dan memenuhi janji untuk datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember pagi. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu ada pengerahan kekuatan, tidak perlu ada pergerakan pasukan. Insya Allah besok hari Sabtu pagi tanggal 12 Desember 2020 saya akan diantar oleh pengacara saya untuk memenuhi panggilan dan rencana pemeriksaan Polda Metro Jaya sesuai aturan yang berlaku.
Rizik Syihab dijerat pasal 160 dan 216 KUHP dalam kasus kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi menyebut pentolan FPI ini mengundang massa ke acara pernikahan putrinya tersebut. Undangan itu menurut polisi disampaikan Rizik di hadapan sejumlah orang setibanya ia di Indonesia. Dalam perkara kerumunan di Petamburan ini, polisi menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Haris selaku ketua panitia hajatan, Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris panitia, Maman Suryadi selaku penanggung jawab keamanan acara, Sobri Lubis sebagai penanggung jawab acara, dan Habib Idrus sebagai kepala seksi acara. Pernikahan putri Rizik Syihab adalah satu dari beberapa kerumunan yang muncul sepulangnya pentolan FPI itu dari Arab Saudi pada Selasa 10 November lalu. Rizik tiba di Indonesia setelah sekitar 3 tahun bermukim di Arab Saudi. Kepulangan Rizik lantas mengundang berkumpulnya banyak orang di beberapa titik. Dalam sepekan kerumunan massa terpantau di sejumlah lokasi, diantaranya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat penyambutannya di markas FPI Petamburan, peringatan Maulud Nabi di kawasan Tebet, dan Mega Mendung. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM membentuk tim investigasi mengusut dugaan penyerangan terhadap polisi yang berujung penembakan terhadap 6 pengawal pentolan Front Pembela Islam Muhammad Rizik Syihab. Mabes Polri bersedia berkoordinasi dengan Komnas HAM. Nanti kita akan membantu terkait data apa saja yang dibutuhkan, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Sutiono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 8 Desember 2020. Mabes Polri merespon positif pembentukan tim investigasi itu. Komnas HAM membentuk tim investigasi setelah menerima pengaduan dari FPI. Ya nggak apa-apa, itu bentuk pengawasan eksternal, ujar Awi. Komnas HAM meminta kepolisian terbuka dalam penyelidikan kasus tersebut. Awi mengatakan Polri selalu terbuka. Nanti silakan saja Komnas HAM investigasi. Kita di dalam juga sudah ada audit internal, ungkap Jenderal Bintang 1 itu. 6 pengikut Rizik ditembak di jalan tol Jakarta Cikampek KM 50 pukul 30 dini hari, Senin 7 Desember 2020. Polisi mulanya menyelidiki informasi adanya pengerahan massa di Polda Metro Jaya. Menyusul panggilan pemeriksaan kedua terhadap Rizik, polisi menemukan 2 mobil mencurigakan yang ditumpangi 10 pengikut Rizik. Mereka memepet dan menabrak mobil polisi ketika hendak memberhentikan mobil tersebut. Pengikut Rizik sempat menodongkan senjata tajam dan senjata api di kepolisian. Merasa terancam, polisi menembak 6 penyerangan hingga tewas, sedangkan 4 lainnya berhasil melarikan diri. Laskar FPI yang tewas yakni Oktavian, Ahmad Sofyan, Faiz Ahmad Syukur, Muhammad Reza, Lutfi Hakim, dan Muhammad Suci Gaddafi. Di sisi lain, FPI mengaku tidak ada pengerahan massa ke Polda Metro Jaya. Mobil yang dibututi polisi disebut salah satu iring-iringan Laskar Khusus Pengawal Rizik menuju agenda dakwah subuh internal. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menegaskan akan melakukan upaya penangkapan terhadap pimpinan Rizik Syihab. Penangkapan bakal dilakukan usai Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara pernikahan putrinya Syarifah Najwa Syihab di Petamburan, Jakarta Pusat pada 14 November lalu. Fadil mengatakan penangkapan itu akan dilakukan penyidik terhadap seluruh tersangka. Selain Habib Rizik, ada 5 tersangka lainnya yakni Haris Ubdaillah selaku ketua panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku sekretaris acara, Maman Suryadi selaku penanggung jawab keamanan acara, Sobri Lubis selaku penanggung jawab acara. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan, kata Fadil dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020 kemarin. Selain akan melakukan upaya penangkapan, Polri juga telah mencekal Rizik Syihab dan 5 tersangka lainnya untuk kepergian ke luar negeri. Hal itu dilakukan untuk mencegah kemungkinan para tersangka melarikan diri.